Get ready for the countdown. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Materi daring kompetensi dasar 1 yaitu tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai siswa menjelaskan pengertian dari pangkat beserta komponennya, menuliskan perkalian bilangan dalam bentuk perpangkatan, menentukan hasil perpangkatan suatu bilangan, mengidentifikasi sifat-sifat pangkat bilangan bulat, mengidentifikasi sifat-sifat pangkat 0 dan negatif, menentukan hasil dari pangkat 0 dan pangkat negatif, menulis notasi ilmiah menjadi bentuk biasa dan sebaliknya, menyatakan hubungan antara bentuk akar dan perpangkatan, melakukan operasi hitung bentuk akar, merasionalkan bentuk akar, menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan penerapan konsep pangkat dan bentuk akar. Perhatikan masalah berikut ini. Kita lihat kalau perkaliannya kita bentuk dalam Microsoft Excel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita perlebar. Dikali dengan 9 sebanyak 9 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita lihat hasil perkaliannya. Yang depan tadi dikali yang belakang tertulis. Nah, tertulis 1,23457 E plus 17. Artinya dia menuliskan dalam bentuk baku, yaitu 1,2 dan seterusnya kali 10 pangkat 17. Kita lihat apakah benar pangkatnya adalah 17. Kita kopikan, kita rubah ini ke dalam bentuk aslinya. Number, oke. Desimalnya kita hilangkan, kita hitung dari belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, betul, ternyata bentuknya adalah menjadi aslinya adalah 17, sehingga dituliskan dalam bentuk baku seperti ini, berpangkat 17.
materi esensi yang pertama, bilangan berpangkat. Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bentuk umumnya adalah A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali titik-titik kali A sebanyak N, sebanyak pangkat dengan N bilangan bulat positif. Contoh perpangkatan 3 seperti di bawah ini. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 hasilnya sama dengan 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 adalah perpangkatan dari 3. 3 disebut bilangan pokok atau basis, sedangkan 5 sebagai pangkat atau eksponen. Materi esensi yang kedua, perkalian pada perpangkatan. Hasil kali dari perpangkatan dengan basis yang sama. Sifat perkalian dalam perpangkatannya adalah A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan, seperti di jumlah pangkatnya, menjadi A pangkat M ditambah N. Ingat, basisnya sama. Contoh, 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3 hasilnya menjadi 3 pangkat 2 ditambah 3, pangkatnya ditambah, hasilnya 3 pangkat 5. Hasil pemangkatan dari perpangkatan dengan basis yang sama. Pangkat dipangkatkan. Sifat pemangkatan dari perpangkatan tersebut, A pangkat M dipangkatkan N akan sama seperti dikalikan. A pangkat M kali N menjadi A pangkat MN. Contohnya, 3 pangkat 2 dipangkatkan 3 menjadi 3 pangkat 2 kali 3 atau 3 pangkat 6. Hasil perpangkatan dari suatu perkalian bilangan. Sifat perkalian dari perkalian bilangan. Sifat perpangkatan dari perkalian bilangan. A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Dipangkatkan sendiri-sendiri menjadi, contohnya, 2 kali 3 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Materi esensi yang ketiga, pembagian pada perpangkatan. Hasil bagi dari perpangkatan dengan basis yang sama, A pangkat M dibagi A pangkat N itu seperti sama dengan dikurangi. A pangkat M dikurangi N, contohnya 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 6 dikurangi 4. Sama dengan 3 pangkat 2. Perpangkatan pada pecahan. A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Contohnya, 2 per 3 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3. Materi esensi yang keempat, pangkat 0. Setiap bilangan A atau setiap A adalah bilangan real bukan 0, maka A pangkat 0 nilainya 1. Secara aljabar dapat ditulis A pangkat 0 sama dengan 1 untuk A bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Pangkat negatif. Untuk setiap A bilangan real tak 0 dan N bilangan bulat berlaku A pangkat negatif N sama seperti diturunkan biar jadi positif menjadi 1 per A pangkat N. Lihat, pangkatnya menjadi positif, tapi syaratnya harus diturunkan menjadi
penyebut. Untuk A-nya tidak sama dengan 0, A-nya bilangan real dan N bilangan bulat. Saya ulangi ya. Sekarang akar A dibaca akar kuadrat dari A. Ini jika A tidak negatif, akar A adalah bilangan tidak negatif di mana akar A pangkat 2 sama dengan A. Akar pangkat N, ada pangkatnya N, ada A dibaca akar pangkat N dari A. Yang pertama, jika A-nya tidak negatif, maka akar pangkat N dari A itu akan sama dengan B. Hanya jika B pangkat N sama dengan A dan B bukan negatif. Yang kedua, jika A negatif dan N ganjil, maka akar pangkat N dari A sama dengan B hanya jika B pangkat N sama dengan A. Menyederhanakan perkalian bentuk akar. Jika A dan B bilangan positif, maka berlaku seperti ini. Yang pertama, B kali akar A ditambah C kali akar A itu akan sama dengan B tambah C kali akar A. Yang kedua, B kali akar A dikurangi C kali akar A sama dengan B dikurangi C kali akar A. Yang ketiga, akar AB sama dengan akar A kali B sama dengan akar A kali akar B. Jika A dan B bilangan positif dan B tidak 0, maka jika A dan B bilangan positif, maka berlaku akar pangkat 2 dari A per B sama dengan akar A dibagi akar B. Materi esensi yang kelima. Notasi ilmiah bentuk baku dari suatu bilangan positif dituliskan dalam bentuk A kali 10 pangkat N dengan A-nya lebih dari 1 kurang dari 10 dan N adalah bilangan bulat. Misalkan notasi ilmiah untuk 2300, maka menjadi nilai A-nya lebih dari 1 kurang dari 10 itu 2,3. Terus kemudian N-nya bilangan bulat, maka menjadi, kalian lihat itu komanya pindah dari 2300 pindah ke depan menjadi 2,3. Berapa kali pindahnya? Karena pindahnya sebanyak 3 menjadi 10 pangkat 3. Catatan, bilangan lebih atau sama dengan 10. Gunakan pangkat positif ketika kamu memindahkan titik desimal ke kiri. Contoh, 8.500.000, komanya pindah ke kiri menjadi 8,5. Nah, berapa kali pindahnya? Kali 1 juta. Seperti itu ya, maka menjadi 8,5 kali 10 pangkat 6. Ingat, 6-nya akhirnya positif pangkatnya. Yang kedua, 144 juta menjadi 1,44. Berapa kali pindahnya komanya? Ternyata pindahnya adalah sebanyak 100 juta, maka menjadi 1,44 kali 10 pangkat 8. Sekarang untuk bilangan desimal atau bilangan antara 0 dan 1. Nah, ini menggunakan pangkat negatif karena komanya pindah ke kanan. Contoh, 0,000085 itu sama seperti dibagi kan, dibagi 1 juta, maka menjadi 8,5 kali 10 pangkat negatif 6. Bandingkan dengan yang atas tadi. Yang bab berikutnya juga sama. Itu 144 jadi 1,44. Tadi kalau yang atas pangkatnya positif, sekarang yang bawah pangkatnya negatif 8.
Berikutnya adalah untuk proyek ini tugas kalian selama 1 minggu ke depan, ini dikumpulkan 1 minggu ke depan, silahkan kalian cari, kalian kerjakan di kertas, terus kemudian difoto, diberi nama kertasnya, yang diberi nama adalah kertasnya, dikirimkan lewat link Google Form yang saya kirimkan lewat WA Group. Nah, kita lihat. Seorang ayah memberikan sebuah tantangan kepada anaknya untuk menghitung jumlah uang koin yang diperlukan untuk memenuhi papan catur. Kalian bisa lihat toh, pernah lihat papan catur kan? Itu ada kotak-kotak begitu kan? Nah, kotak-kotaknya ternyata 64 kotak itu untuk papan catur. Dengan ketentuan seperti ini. Kotak pertama diberi 1 uang koin, kotak kedua 2 uang koin, terus kemudian 4 koin untuk kotak ketiga, 8 koin untuk kotak keempat. Kalian bisa ngitung itu 1, yang terus 2, terus 4, terus 8, kira-kira habis 8 berapa? Nah, bantu anak tersebut menentukan susunan banyak koin pada tiap kotak. Nah, untuk gampangnya, nyatakan dalam bentuk pangkat. Nah, 1 tadi berapa pangkat berapa, 2 itu berapa pangkat berapa, 4 itu berapa pangkat berapa, 8 itu berapa pangkat berapa. Untuk clue-nya adalah bilangan pokoknya harus sama atau basisnya sama ya. Jadi yang sama adalah basisnya. Jadi itu untuk clue-nya. Yang kedua, jika berat tiap-tiap koin adalah 16 gram, hitunglah berat uang koin pada tiap-tiap kotak. Nah, ini nyatakan juga dalam bentuk perpangkatan. Nah, yang C, susunlah setiap penyelesaian nomor A dan B dalam bentuk tabel. Jadi kalian buat tabel dulu di kertas. Nanti pakai pensil, kita dicoba-coba dulu ya. Paling gampang semuanya adalah menggunakan bentuk perpangkatan. Seperti 16 itu berapa pangkat berapa. Nah, nanti tinggal mengalihkan sehingga nanti akan lebih mudah. Nah, yang berikutnya, yang do, banyak uang yang harus dikeluarkan untuk memenuhi papan catur jika uang koin yang digunakan adalah 200. Ternyata koinnya adalah 200. Berarti ada berapa jumlah uang 200 yang digunakan tadi? Berapa rupiah jadinya, itu kan. Nah, yang nomor 2, gunakan akses internet untuk mendapatkan populasi penduduk di 5 negara dengan penduduk terpadat di dunia ya. Cari di Google, ditulis penduduk terpadat di dunia, urutannya 5, diambil itu, ditulis dulu. Terus kemudian yang pertama, nyatakan dalam bentuk notasi ilmiah tadi, bentuk baku tadi ya. Yang B, dicari juga di internet berapa luas wilayahnya, kemudian dinyatakan dalam bentuk baku. Aslinya dulu berapa, setelah itu bentuk bakunya berapa. Yang C, melalui cara yang sama tadi, cari di Google, cari informasi tentang pertumbuhan penduduknya. Tiap-tiap negara mungkin berbeda tiap pertumbuhan penduduknya. Ada negara ini sekian persen, negara ini sekian persen. Nah, perkirakan jumlah penduduk 10 tahun ke depan. 10 tahun ke depan tuh kira-kira berapa kalau perkembangannya sekian persen, sekian persen, sekian persen. Yang do, dari informasi yang didapat dari C tadi, pertumbuhan penduduk tadi, maka kepadatan penduduk di 10 tahun ke depan itu berapa. Nah, dilihat nanti cara menghitung kepadatan penduduk itu di buku siswa ya. Di buku siswa yang link yang sudah tadi saya berikan untuk buku siswa, kamu cari di situ di halaman berapa, kita lihat di situ ada cara menghitung kepadatan penduduk. Nah, seperti itu. Itu anak-anak. Nah, jangan lupa nanti tugasnya dikirim melalui link yang kita berikan di grup siswa.
Jangan khawatir kalau ada permasalahan, silahkan bisa ditanyakan dengan japri ke WA saya. Demikian pembelajaran daring kita hari ini. Tidak usah khawatir, Pak Anang selalu ada buat kalian. Terima kasih dan akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.